Alhamdulillahillazi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shaliha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Falaqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qala Allahu ya Isa. Aya dirinya aya? Lah? Keun wae aya dirinya ge asal di dieu atuh. Oke, menang ngapalkeun ya oke. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mutawaffika. Arti umumnya adalah mewafatkanmu. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau judulnya siapa, apa, di manakah Dajjal? Ya, sudah lama saya ingin menerangkan ini, tetapi cukup sulit karena hadis tentang Dajjal ratusan. Kalaupun tidak saya katakan ribuan, ratusan mah sudah pasti Pak tentang Dajjal. Tetapi masing-masing banyak yang menerangkan yang sifatnya parsial, juz'iyah, tidak kulliyah. Kalau kulliyah kan sifatnya menyeluruh supaya kita bisa memetakan. Ketika kita mendengar kata-kata Dajjal itu, ini apa Dajjal hanya satu ruangan? Maksudnya ruangan pembahasan gitu. Sehingga ada orang mengatakan Dajjal itu bukan makhluk dalam arti fisik berwujud, tetapi karakteristik manusia yang disebut dengan cek bahasa Sunda mah Dajjal pecak sabelah. Lucunya judul eta baheula aya makalah Dajjal pecak sabelah, padahal di mana-mana ge pecak mah ada dua nana malolong atuh Pak. Kumaha lamun Dajjal pecak dua nana, bingung orang. Ngaranna ge pecak. Ari pecak teh hartina sabe ngan teu disebutkeun katuhu jeung kencak. Tapi nanti kita akan dapati bahwa yang pecaknya itu yang sebelah kanan. Tetapi ketika mengatakan Dajjal yang ini yang mana ini? Kalau disebut sebelah kanan, apakah itu merupakan kinayah? Kinayah bahasa Arab maknanya kiasan, sehingga sering dimaknai hanya melihat keburukan saja, keduniaan saja, syahwat saja yang diikuti, tanpa ada sedikit pun cahaya dalam hatinya untuk kebenaran, kebaikan dan sebagainya. Sehingga seringkali orang yang sudah seperti itu karakternya disebutnya dasar si Dajjal. Bahkan nanti ada komentar-komentar yang bukan cuma pedas ini. Saya kira ini komentar ancur-ancuran ini dari para ulama ahli hadis ketika kepada seorang rawi hadis, menjadi wartawan atau pemberita hadis gitu kan. Lalu dia kerjanya membuat hadis palsu seenaknya. Gitu kan? Memotong-motong hadis, dibuang sebagian, dimasukkan buatan sendiri, cabut dari sana sini, sanad itu seenaknya saja. Dipasang-pasang sendiri guru muridnya sesuai dengan kepentingannya. Maka ketika diketahui seorang rawi sudah dengan penyakit separah itu, kadzab, Dajjal, rawi ini adalah rawi kadzab, pendusta. Bahkan nanti di apa? Cek bahasa Sunda mah disapatkeun Dajjal.
Jadi kalau seorang rawi sudah dinilai dajjal oleh para ulama, semua hadisnya pasti ditolak dan dibuang. Saking buruk-buruknya kata dajjal. Tetapi kita tidak bisa lepas dari surah Ali Imran yang saya bacakan tadi. Coba dilihat siapa yang bawa Quran, surah 3 ayat berapa, 54 atau 5 berapa ya? Dok nunya Quran mah ditinggal atuh cenah lain 54 apa-apa we teh ayat kahiji. Ngarah pala lintar gitu kan. Kayak apa-apa. Oh tuh ayat Ali Imran. Oh balik deui kenal Baqarah. Ali Imran ya. Kalau enggak salah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza qala Allah, pada saat Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Itu dia yang menjadi juga perdebatan para ulama, gitu kan? Apa makna yang disebut dengan mutawaffika? Kalau mutawaffika kan biasa mewafatkanmu kan? Tapi kenapa ditambah dengan kata-kata wa rafi'uka ilayya, diangkat dan diberi tempat khusus? Dari situlah muncul hadis-hadis bahwa Nabi Isa nanti akan turun kembali di akhir zaman. Hadis-hadisnya wah Pak, tidak perlu ragu karena hadis-hadisnya sahih. Dan seperti identik gitu, ketika Isa turun Dajjal ada. Karena Dajjal ini pakai ini kan? Karena nanti saya katakan, nih bikinlah ruangan-ruangan supaya kita menyebut Dajjal itu jelas maksudnya. Seperti tadi kan kata Dajjal artinya menghukumi seorang rawi yang sudah keterlaluan dalam memasuk hadis. Dajjal dia. Seperti sudah tidak peduli lagi dengan ancaman Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kadzdzaba alayya, berdusta atas namaku, artinya membuat hadis baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa apapun, tetapi kalau sudah mengatakan ini sabda Nabi, nah itu jika bukan, hati-hati. Karena itu termasuk kepada man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap untuk dia sudah ada kursi khusus di neraka. Ya kan? Kenapa? Karena dia Dajjal. Maka sering disebut dengan huwa dajjalu hadhil ummah. Dia adalah dajjalnya umat ini. Maksudnya umat ini itu generasi saat itu dia yang paling buruk dan paling dajjal. Jadi dajjal juga seringkali dijadikan bahasa menghukum supaya orang menolaknya dengan serta merta. Oh, baca hadis, ada rawi ini buang. Gitu kan? Ada rawi ini, ulama sepakat pasti dibuang karena sudah dihukumi oleh para ahli kadzdzab, dajjal. Nah, di dalam surah Ali Imran tadi gitu kan, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang menjadi perdebatan itu adalah kata-kata rafi'uka ilayya, dan aku telah mengangkatmu kepadaku. Insyaallah hadirin, satu ketika akan kita jelaskan khusus tentang Isya itu bagaimana. Lalu apa nanti kumaha cara gelutna jeung si Dajjal. Itulah mengapa saya sering kepada jamaah-jamaah cek bahasa Sunda, saya rela untuk memohon-mohon lah, itu kan? Gak apa-apa saya disebut memohon-mohon, makanya saya sering itu begini. Kan kalau kita bicara dunia inilah, belum lagi nanti akhiratnya. Kita harus buat dulu ruangan yang disebut dengan yang ke-1 bahasa Indonesia saja, ta'ak, gitu kan? Kudiyah. Kalau kita bicara akidah, masukkan ke ruangan ini. Karena kita sedang bicara akidah. Kartos banyak. Nah. Yang kedua, kita bicara ta'abudiyah.
Nah, gitu. Ta'abudiyah, ya. Ini bicara ibadah. Kalau kita bicaranya ibadah, itu masukkan ke dalam ruang ta'abudiyah. Ta'abudiyah maksudnya bersifat keibadahan. Bersifat keibadahan ada dua, Pak. Salah ruangan saja, semua orang dibid'ahkan, Pak. Bisa dipaham? Nih, jadi ada yang disebut Mahdiyah. Gitulah. Mahdiyah ini L ini supaya kelihatan dot. Kalau Arabnya kan begini kan. Mahdiyah, ta'abudiyah mahdiyah. Mahido yamhadu mahdon, digaris, tidak boleh geser sedikit pun. Itu arti mahdoh. Sudah ditetapkan garisnya dan tidak boleh bergeser sedikit pun, apalagi berkelok-kelok. Wah, itu mah pasti syahwat. Pasti syahwat. Gitu. Tetapi ada agama yang disebutnya goir mahdiyah. Nah ini, jadi ada ta'abudiyah mahdiyah, ada ta'abudiyah goir, pakai tinggal ditambah goir saja gitu Pak kan? Goiru mahdiyah, bukan mahdoh, tidak ada di garis. Jadi kita pun ada ruang untuk para ulama berpikir. Bahkan para ulama berkreasi, bisa dipahamkan? Maka ibadah goir mahdiyah disebutlah ijtihad, ruang. Nah ini ruang ijtihad, ruang ijtihad para ulama. Nanti dalam ruang ijtihad para ulama, ulama semua sudah bersepakat, tidak pernah ada seorang menyalahkan yang lain karena dia berijtihad, yang lain berijtihad, lalu dia mengatakan ijtihad dia salah, ijtihad saya benar. Nggak boleh begitu. Ulama membuat al-ijtihad, tuh Pak, ini kudu sabar teh Pak, tong emosi teh kieu. Layan kudul ijtihad. Ijtihad tidak bisa menggugurkan hasil ijtihad lain. Makanya kalau sudah merupakan satu program ijtihad, tidak bisa menggugurkan ijtihad lain, atau tidak bisa saling menggugurkan antar ijtihad. Imam Malik, Syafi'i tidak bisa menyalahkan satu sama lain, Pak. Jalan masing-masing, bisa dipahami ya? Itulah kita tugasnya adalah justru memilih-milih mana yang menurut hemat kita paling tepat. Gitu saja Pak. Tanpa punya niatan untuk menyalahkan yang baru paham bahwa ini adalah ruang ijtihad. Nah, itu gambaran-gambaran ruang akidah. Membahas Dajjal itu ruang apa? Kalau tidak dimasukkan ke ruang ini Pak, kalau tidak dimasukkan ke ruang ini, wah, gak masuk akal Pak. Dajjal nanti, sekarang Dajjal Pak berada di sebuah pulau di tengah lautan. Hadisnya ada dua, yang satu Bahrul Yaman, yang satu lagi Bahrus Syam. Hadisnya sahih Pak. Masalahnya dia sekarang ada terkurung di sebuah pulau, tangannya diikat begini Pak, pabelit gitu, ketengkuk sampai dirantai sampai ke kaki. Ini Dajjal yang ada wujud fisiknya Pak. Yang ke satu, nanti dia akan diizinkan oleh Allah untuk keluar. Panjang hadisnya di dalam Sahih Muslim, makanya tidak saya masukkan ke sini. Itu satu ketika, nih sahabatnya namanya sahabat yang bertemu dengan Dajjal Pak. Ini sahabat Nabi yang bertemu dengan Dajjal. Namanya Tamim Ad-Dari. Nih Pak, dia berlayar terombang-ambing ombak selama 1 bulan dengan rombongan belasan orang. Akhirnya setelah 1 bulan nyangkutlah, terdampar di sebuah pulau. Begitu dia menepi gitu kan, sudah ada makhluk. Dalam hadisnya ada rojulun
Dalam hadis lainnya dabatun. Kalau rajulun orang, ya kan? Insanun orang. Tapi juga kadang-kadang dabatun binatang disebutnya. Saking lebat-lebat bulunya sampai tidak jelas mana kepala, mana buntut, mana kepala, mana bujur. Bujur mah bahasa Indonesia mah bujur lurus kan? Bokongnya Pak, katutup ke bulu. Begitu yang 4 ini ke pantai, kalian sudah ditunggu. Tah cek si makhluk eta teh. Kamu siapa? Ya pokoknya kalian lurus saja, lurus. Terus nanti di situ ada perkampungan. Ada orang yang sudah menunggumu. Gitu Pak. Tah, larilah si enggak tahu binatang, enggak tahu orang karena hadisnya 2 macam kan? Lari, hari disebut meureun binatang, kapan ngobrol, Pak? Kunyuk wae teu bisa ngobrol kunyuk, Pak. Coba ku bahasa Arab deui mah. Cacakan di cicing dengah pulau bisa bahasa Arab, biar aku kunyuk gitu kan? Insya. Akhirnya kami dengan rasa takut jangan-jangan setan. Katanya gitu pikiran sahabat dan kawan-kawan ini. Tamim Ad-Dari. Lalu masuk ke perkampungan, ternyata di situ sudah menunggu Dajjal. Diterangkanlah bahwa yang kanannya itu A'war pecak. Alias apa itu bahasa Indonesianya pecak, Pak? Ya. Pecak apa pecak bahasa Indonesianya? Ya, kalau lolong kan dua-duanya Pak. Jadi yang satu buta gitu, buta sebelah, bapak mah tuh. Buta sebelah. Yang kanan, yang kiri tidak buta tapi nolol Pak, nonyol sangat nonyol. Besar sampai sahabat itu melihatnya harus ke atas Pak. Bayangkan lamun orang kudu gelut ngalawan eta. Mengapa kalau menerangkan Dajjal yang ini orang-orang takut, ya kan? Kebayang Pak. Kalian sudah saya tunggu. Kabarkan kepada saya beberapa hal. Nah gitu Pak. Bagaimana sungai Anu, apa masih berair? Masih. Bagaimana kurma Anu, apa masih berbuah? Masih. Apa sungai Anu, masyarakat di sana masih bertani? Ya. Lalu bagaimana kabar tentang Muhammad? Apa dia banyak pengikutnya? Ya. Itu diskusi Pak, tanya jawab. Terus apakah kalau perang menang atau kalah? Beliau menang, unggul. Ini pada masa Rasulullah hidup nih kejadiannya. Bisa dipaham ya? Apa bukti pada masa Rasulullah masih hidup? Setelah dari situ tidak diapa-apakan oleh si Dajjal teh Pak. Pulanglah rombongan ini melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya bisa katakan di mana Dajjal sekarang? Ya di pulau, di tengah laut. Apakah Yaman, laut Yaman atau laut Syria? Kalau sekarang Syam itu kan Syria Pak. Iya Pak, cuma kenapa kamu tidak keluar? Saya belum diizinkan oleh Allah untuk keluar. Kalau sudah waktunya saya keluar, akan saya datangi setiap negeri dan akan saya hancurkan, saya injak-injak kecuali Mekah dan Madinah. Sohi hadisnya Pak. Tapi kalau diterima oleh akal melulu nggak masuk-masuk. Apa nggak masuk-masuk? Saya bayangkan kalau Dajjal keluar lalu datanglah orang-orang yang mengikutinya lalu mau masuk ke Indonesia. Saya tanya bawa paspor enggak kamu itu? Kalau naik pesawat dari bandara mana? Pesawat apa? Bisa dipaham kan? Kalau zaman sekarang kan berpikirnya begitu. Kita takut karena besar. Ya nya Pak, ari ijen patutunggalan mah coba susana harus berhadapan satu persatu mah ya siapa yang mau bisa menang. Tapi kan sekarang zaman nuklir Pak. Bom atom saja sudah ketinggalan tuh. Bisa dipaham kan? Bikinlah peledak, bikinlah kimia jeung sajabana sia. Wawalan eta teh si Dajjal teh kejauhan, tembak dari kejauhan kan enggak apa-apa. Itu kalau akal. Tapi karena ini akidah, maka kita masukkan ke ruang akidah. Kita yakin itu terjadi, Dajjal ada, terbelahlah manusia, ada yang jadi pengikutnya, ada yang dibinasakan oleh Dajjal karena menolak. Barulah akan diturunkan Nabi Isa. Disitulah orang-orang mukmin saat itu akan mengikuti Nabi Isa, terus memerangi Dajjal, menghancurkan gereja, membunuh babi-babi. Kan ada hadis-hadisnya Pak. Sampai jayalah umat Islam.
Kalau sudah umat Islam jaya, masih tersisa yang kafir-kafir, Pak. Ditiupkanlah sangkakala. Bukan sangkakala, ditiupkanlah tiupan pertama. Mati semua manusia dengan cara halus karena menghirup udara yang ditiupkan oleh malaikat Israfil yang disebut dengan an-nafkhatul ula. Ya kan? Nih, disebutnya singkat-singkat we apa ya? An-nafkhatul tiupan pertama, habislah semua orang yang beriman dan mereka mati dengan cara yang tidak atau tanpa rasa sakit. Wa yabqa fil ard, tinggallah di bumi ini syirarun nas, yang buruk-buruknya. Itulah yang mereka berkata, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Siapa waqalal insanu malaha? Tidak paham, tidak ngerti bahwa itu kiamat. Orang kafir, Pak. Entong kafir aja mah, non muslim, Pak. Menuju dipromosikeun. Nah, itu singkatnya Dajjal pertama. Dajjal kedua tadi sudah sampaikan di awal, karakteristik ya kan, yang matanya melotot duniawi melulu, tetapi tidak ada sama sekali pun cahaya kebenaran dan semangat untuk selamat di akhirat. Itu juga Dajjal karakteristik. Geus dua tah. Kan sudah dua kan? Pertama Dajjal makhluk raksasa yang digambarkan kejam dan nanti akan merusak dunia ini. Baru akan hancur kalau diturunkan Nabi Isa. Itu Dajjal pertama. Dajjal kedua tadi gelaran untuk karakter-karakter yang sifatnya melotot keduniaan tapi tidak mau melek kepada keakhiratan. Tapi harus blank, Pak ya. Itu Dajjal. Termasuk gelar para ulama masuk ke sini, yaitu yang suka membuat hadis-hadis palsu. Yang ketiga adalah Dajjal. Dulu di zaman Rasulullah ada anak namanya Ibnu Sayyad. Kata Rasulullah, Dajjal dia. Kenapa Dajjal? Nanti masuk ke kelompok mana ya, kita lihat. Pernah satu ketika dia sedang main-main dengan temannya, kan ini anak, Pak. Lalu dia ditanya oleh Rasulullah, tahukah kamu bahwa aku ini Rasulullah? Bisa dipahami ya? Apa jawabannya, Pak? Kamu salah. Harusnya kamu yang bersaksi bahwa sayalah Rasulullah. Tok, jelema naon jika kita budak leutik tah mun aing ditampiling tah, Pak. Talapung tah, ku bapana ditalapung, ku dulurna ditalapung, ku salahna ditalapung. Kamu salah, hai Muhammad. Bal anni Rasulullah, aku yang Rasulullah. Ayo kamu bersaksi bahwa aku ini Rasulullah. Itu Umar teh atuh, Pak. Rek ngagajeleng teh set. Umar mah geus kana bab nyacag mah parantina, Pak. Jarak dicokot teh budak. Ulah Umar, maneh moal meunang ngalawan budak eta. Coba, Pak. Kamu tidak akan menang melawan dia. Udah tinggalkan saja, kita pergi. Dia itu Dajjal. Gitu, Pak. Jadi namanya Ibnu Sayyad. Dari aspek apanya? Menyangka, meyakini, mengaku bahwa dirinya utusan. Jadi nanti ada setiap orang yang mengaku bahwa dirinya utusan Allah. Dajjal tuh, Pak, ku hadis, Pak. Kata Rasulullah SAW, nanti mudah-mudahan di sini ada 30, hampir mencapai 30 sampai menjelang hari kiamat yang begitu betul-betul meyakini dia tidak bermaksud bohong, Pak. Sekali lagi, kalau bohong, penipu dan sebagainya mah, Pak, tidak masuk ke sini. Tapi dia sendiri meyakini didatangi Allah, menerima wahyu, sampai dia berani berdakwah, berani mati untuk membela keyakinannya bahwa dirinya adalah utusan. Aya nu kitu, Pak, ya? Aya di penjara, di kumaha-kumaha ge terus we. Contohnya beurang mah Silia Eden, Pak. Dajjal bagi saya itu. Kata Nabi akan hampir 30 orang yang nanti akan seperti itu. Ada Musailamah Al-Kadzab zaman Nabi kan, diperangi sampai hancur, tapi dia terus sampai mati pun merasa jihad. Karena entah ngimpi, entah ngahayal terus jadi, lalu dirinya adalah Rasulullah. Dajjal. Bersemariji tah. Udah 3 kan? Jadi kalau begitu secara garis besar kita bagi saja 3. Yang pertama Dajjal ada fisiknya dalam arti raksasa yang akan nanti dibebaskan dari pulau kurungan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman.
Yang kedua adalah dajjal, artinya para pendusta, pembohong dan sebagainya, dan meyakini bahwa dirinya adalah utusan. Itu dia meyakininya, Pak. Yaz'amu annahu Rasulullah, meyakini bahwa dirinya utusan Allah. Yang ketiga adalah karakteristik orang yang sudah mendajjal. Ya. Dulu kalau orang muslimin demo-demo kasih George Bush, Pak, George Bush dajjal. George Bush dajjal. Maksudnya begitu, maksudnya bahwa dia semata-mata hanya duniawi, syahwat, agamanya sama sekali enggak ada. Apapun cara semua dihalalkan demi tercapai syahwatnya itu, maka kalau manusia seperti itu pantas disebut dajjal. Jadi ada berapa, Pak? Tilunya. Nah, Ibnu Sayyad yang tadi masuk ke mana? Masuk kepada yang meyakini bahwa dirinya adalah Rasulullah padahal bukan. Satu si Sayyad. Jadi tiga macam dajjal. An Qatadah taqala, dari Qatadah ia berkata, sami'tu Anas bin Malikin yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Qatadah ia berkata, saya mendengar Anas bin Malik yuhaddisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis yang diterimanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anau qala, bahwa Nabi bersabda, ma bu'itsa nabiyyun, tidak diutus seorang nabi pun oleh Allah, illa qad anzara ummatahu dajjal al-a'war al-kazzab. Pasti semua nabi memperingatkan umatnya akan bahaya dajjal al-a'war, yang matanya buta sebelah. Sejak zaman Nabi Nuh, nanti ada hadis yang khusus menyebut sejak Nabi Nuh diingatkan dan diberitahukan bahwa nanti akan ada dajjal. Jadi semua nabi tahu sejak zaman Nabi Nuh. Ad-dajjal al-a'war, matanya sebelah, al-kadzdzab, pendusta. Ala wa innahu a'war. Ingat bahwa si dajjal itu adalah mata sebelah. Ya, bukan matanya cuma sebelah, tetapi buta sebelah. Yang kanannya buta, yang kirinya melihat tapi matanya keluar, Pak. Nonjol keluar. Nah, ya, banyak hadisnya nanti. Istimewanya adalah wa inna rabbakum laisa bi'awa, Tuhanmu itu tidak buta sebelah. Karena dajjal nanti ketika ia dibebaskan, dia akan mengaku bahwa dialah Tuhan. Bisa dipahami ya? Itu dia. Makanya nanti diperangi dan dihancurkan oleh Nabi Isa dan kaum mukminin yang menjadi pasukan Nabi Isa. Wa inna baina ainaihi, di kening antara dua matanya, maktuban kafir, nanti akan tertulis di sininya, Pak. Ya, makanya kalau ketemu orang salaman, lihat keningnya, Pak. Iya. Muslim tuh, Pak Rama, gitu. Ya, satu itu. Jadi dajjal sudah diumumkan, sudah diberitahukan kepada semua nabi, dan agar nabi mengilmukan umatnya tentang dajjal. Yang kedua, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laisa min balad, tiada satu negeri pun, illa sayatauhu dajjal, kecuali pasti akan diinjak oleh dajjal, didatangi, Pak, oleh dajjal nanti. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah itu tidak akan bisa masuk ke situ. Apa sebabnya? Laisa lahu min niqabiha naqbun, karena tidak ada celah satu jalan pun melalui bawah, melalui darat, melalui udara, dari manapun yang bisa menuju Madinah, kecuali sudah khusus ada para malaikat penjaganya. Itu sebabnya ke Mekah dan Madinah dajjal tidak bisa masuk. Illa alaihil malaikah safina yahrusunaha, karena malaikat-malaikat dari berbagai sudut arah berjajar menjaga Mekah dan Madinah. Kemudian tsumma tarjupul Madinah bi ahliha salasa rajafat, nanti pada saatnya Madinah akan berguncang dengan keras, Pak, sebanyak 3 kali. Pak, yukhrijullahu kulla kafirin wa munafik. Siapa yang masih kafir, siapa yang masih ada sifat-sifat munafik, akan Allah keluarkan dari situ, dari Mekah dan Madinah. Kemudian selanjutnya,
An Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus saah, kiamat al-kubra, kiamat kubra Pak, tidak akan terjadi hatta yaqtatila fi'atani, sebelum berperang hancur-hancuran dua kelompok. Fayakunu bainahuma maqatalatun azimah, sampai terjadi dahsyat perang dua kelompok besar itu luar biasa, tapi dakwahuma wahidah, semua mengaku muslimin, semua Allahu Akbar, dari sini kelompok Allahu Akbar, di sana kelompok Allahu Akbar, tapi perang sampai hancur, menjatuhkan satu sama lain, membunuh satu sama lain. Itu sudah sebelumnya kan. Kenapa? Karena sifat yang disebut dengan kerakusan, ketomaan. Dakwahuma wahidah wala taqumus saah, dan tidak akan terjadi kiamat al-kubra hatta yub'atsa dajjalun kadzabun, sampai habis dulu semua. Ya kan? Habis, tamat dulu semuanya. Yang berapa? Qoriban min salasin, tidak kurang dari 30 orang. Itu tadi ya kan? Mengaku nabi, kulluhum yaz'amu annahu rasulullah, mereka semua meyakini bahwa dirinya adalah Rasulullah. Sampai kiamat itu paling tidak 30 orang yang akan seperti itu. Nah sekarang entah sudah berapa. Nah gitu kan. Kemudian selanjutnya, an Salimin an abihi qala, dari Salim dari bapaknya yang berkata, la wallah, tidak, demi Allah, ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Isa, Nabi tidak pernah mengatakan bahwa Isa itu ahmar, warnanya kulit kemerahan. Kemudian walakin qala bainama ana naim, tapi Nabi pernah bersabda ketika saya sedang tidur, atufu bil bait, oh berarti bukan naon disebut nanti Pak, naon anu berjalan tidur itu bukan. Nabi sedang tidur bermimpi bertawaf di Baitullah. Fa idza rajulun adamu sabtu sya'ri yuhada baina rajulaini yantifu ra'suhu ma'an aw yuhraku ra'suhu ma'an. Nabi tidak pernah mengatakan Nabi Isa kulitnya putih kemerah-merahan, tetapi pernah beliau bermimpi tawaf. Nah, ketika sedang tawaf itu adalah seorang laki-laki yang juga ikut tawaf. Ternyata ia adalah Nabi Isa alaihissalam, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi mau tidak mau, rambutnya kan disebut di sini. Beliau ada rambutnya lebat, didampingi oleh dua orang laki-laki yang rambutnya meneteskan atau mengucurkan air. Aku bertanya, siapakah orang itu? Man huwa? Ya kan, yang sedang tawaf ya, yang dikatakan rambutnya agak kemerahan tadi oleh para sahabat. Maka itu adalah jawabnya, man hadza? Qalu ibnu Maryam, inilah Isa anak Maryam. Jadi Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Nabi Isa ya dalam mimpinya, yaitu pada saat dalam mimpi itu sama-sama melakukan tawaf. Jadi Nabi Muhammad sudah tahu sosoknya. Fadhahabtu ala tafitu fa idza rajulun ahmar jasim ja'dur ra'si a'war ainihil yumna. Ini yang saya katakan, yang sebelah kanannya yang buta itu, sebelah kanan itu, ini hadisnya Pak. Lalu saya keliling lagi tawaf, bertemulah dengan seseorang ahmar, kulitnya merah luar biasa, jasim ja'dun, badak raksasa besar sekali, a'war itu, awar artinya buta, sebelah tadi ainahul yumna yang sebelah kanan, ka'anna ainahu inabatan tofiyatan, yang kirinya itu matanya seperti yang mau loncat keluar Pak. Jadi ngejenol, kalau di mata nanti ngejenol gitu Pak, keluar gitu kan. Nah gitu. Tapi lamun anja ninggalin gitu eta dajjal entong waka ayeuna namakeun heula Pak. Keun heula ke geus deukeut turunan Nabi Isa. Nah baru kan. Dan juga akhir zaman. Kalau menurut saya kiamat yang kubro itu masih agak lama Pak. Masih agak lama. Makanya kalau ada orang-orang menakuti kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Kiamat sudah terjadi dan terus terjadi. Kiamat mana? Jangan ditukar-tukar dong. Ada kiamat sugro, ada kiamat wusto, ada kiamat
kubro. Kalau Anda bicara kiamat kubro, masih ada orang umroh, masih ada orang menyebut Allah, nggak akan ada kiamat itu Pak, belum. Apalagi majlis lain begini, hadis saja Rasulullah. Kata Allah nggak sabar kali orang kan menunjukkan belum saatnya kiamat kubro. Habis dulu kaum mukminin, walaupun imannya hanya segede kebul, harus habis dulu dari dunia ini. Baru akan ada kiamat kubro. Matak tenang, pasing tibra sare. Tapi ulah tibra teuing atuh jadi moal gawe. Itu. Qultu man hada? Siapa ini? Qalu hada dajjal. Ini dajjal. Jadi Rasul sudah tahu sosok dajjal. Kalau tadi berita dari sahabat yang sudah bertemu yaitu Tamim ad-Dari, sementara Rasul sendiri lebih jelasnya bagaimana sosok dajjal justru diwahyukan oleh Allah melalui mimpi beliau. Jadi akur antara keterangan Tamim ad-Dari yang sudah ketemu dengan mimpi Rasulullah. Akur sama. Begini persis. Kemudian hadar wa aqrabun nas bihi syabhan, ada jelema yang betul-betul mirip dari perawakan, dari bentuknya dengan dajjal dikeresakeun teh. Tapi orang Ibnu Qatan, namanya Ibnu Qatan Az-Zuhri, dia adalah rajulun min Khuza'ah, orang dari keturunan keluarga Khuza'ah, halaka fil jahiliyah, dia memerangi Islam dan mati dalam kekafiran. Kebetulan sosoknya mirip, cek Nabi dah dajjal teh jiga si eta tah. Atau dibalikeun si eta nu jiga jadal, gitu ulah dibalik. Duka dajjal jiga si eta jiga dajjal. Terakhir, dari mana kita berlindung setiap selesai sholat wajib? Dari dajjal apa? Bisa dipaham Pak? Karena ini doa umat Nabi Nuh, doa umat Nabi Soleh, doa umat Nabi Zakaria, semua umat-umat berdoa ini sama Pak. Karena sudah diajarkan dan diilmukan tentang dajjal. Ini doanya. Jadi itu doa secara rea ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga ahadukum min at-tasyahhudil akhir bila selesai dari tasyahud akhir sebelum salam. Tasyahud akhir sebelum salam, fal yata'awad billahi min arba', berlindunglah senantiasa kepada Allah dari 4. Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup, fitnah mati. Ya kan? Kebinasaan hidup, kebinasaan mati. Wa min syarril masihid dajjal. Maka kalau pakai al-masih berarti makhluk yang raksasa itu. Begitulah kita diperintah untuk berlindung. Kaharti itu kaharti bisa dipaham nih. Dimengerti atau tidak mengerti, toh kita sudah disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dilindungi. Kalau kita sudah punya rahasianya, kalau ditakdirkan nanti kita masuk ke masa dajjal, gitu kan? Nabi kan sudah tidak ada nih. Kata Nabi, tenang, apalkan surat Al-Kahfi 10 ayat di awal atau 10 ayat di akhir, atau baca surat Al-Kahfi. Datang dajjal, Al-Kahfi baca. Motak nucan bisa maca Quran, diajar ti ayeuna. Ada hadisnya kan, sudah saya sampaikan kan? 10 ayat dari Al-Kahfi, maka itu akan usima minad dajjal, dia akan termasuk umat yang terlindung dari Al-Kahfi Pak. Terima kasih. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.